Keramat Jati. Saya mahasiswa PPG kategori 1 di Universitas Negeri Semarang tahun 2022. Saya mengajar seni budaya di SMA Negeri 8 Jakarta. Pada kali ini saya akan melakukan praktek uji kinerja secara luring di sekolah saya mengajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat ya semuanya ya. Baik. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Pak? Ada. Oh, ada juga yang teman kalian ikut lomba ya? Iya. Kita doakan agar SMA 8 nanti menang melawan SMA 4. Ya, baik anak-anak, untuk pelajaran di siang hari ini ya, sebelum kita belajar, kita berdoa menurut agama masing-masing. Untuk itu mohon untuk ketua kelas memimpin doa. Bersiap. Baik pelajar kita teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa diaminkan. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, tentunya Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Mohon yang Bapak panggil namanya untuk respon ya. Dan jika ada teman kalian yang berhalangan hadir atau sakit, mohon diinformasikan ke Pak Jati. Ahmad Sidki Araka. Hadir, Pak. Alicia Nora Widarto. Hadir. Amanda Stefani Gunawan. Hadir, Pak. Ananda Fajrul Gidan. Anissa Alia Safira. Hadir, Pak. Asnida Zahra Tiffany. Bima Pramudia Ramadan. Elia Widati. Hadir, Pak. Fahrul Ramadan. Farel Nurhamiza Widya Hartono. Fatia Azahra. Hadir. Faza Hasyim. Fitra Muhammad Farel. Hafian Gintara. Hana Salsabila. Hadir, Pak. Jehan Rona Alifin. Ya, baik anak-anakku semua. Di pekan lalu kita sudah masuk materi gambar perspektif 2 titik hilang. Dan kalian juga sudah menyelesaikan LKPD berupa mengambil gambar fotografi. Oke. Dapetin 2 titik dan 1 titik. Boleh ada objeknya, silakan. Ini satu Pak. Nah, itu satu. Nah, yang dua pojokan, cari pojokan. Iya, betul. Silakan. Ini zoom. Pakai ini mat. Titik. Kenapa? Ini 2 titik hilang. Iya, itu sebenarnya 2 titik hilang. Tapi bisa juga kamu ambil posisi angle dari kameranya. Begini. Yes, gitu. Ya, sama-sama. Oke, bagaimana sudah dapat 2 titik dan 1 titik interior ya? Ini ya.
Oke, sambil kalian mengupload, pekan depan kita nanti mulai praktek ya. Iya. Praktek. Namun hari ini mungkin kalian juga bisa membuat sketsa-sketsa dan ketika kalian melengkapi LKPD itu bagian dari LKPD yang lembaga kerja peserta didik ya. Itu agar ketika kalian nanti menggambar tidak terjadi miskonsepsi nih antara satu titik dan dua titik. Karena di materi yang sebelumnya itu Bapak melihat saat menggambar satu titik ada yang menggambar dua titik. Nah, seperti ini untuk menghindari miskonsepsi. Gitu. Nah, untuk itu bagaimana sih proses menggambar dengan menggunakan dua titik hilang? Akan Bapak coba putar tutorial yang sudah Bapak buat. Yeay. Oke, ulang. Ini gambar perspektif menggunakan dua titik hilang. Jadi nanti jawab ya. Nah, setelah kita tentukan garis horizon, baru kita tentukan sudutnya, garisnya ya, garisnya. Nah, maka kita sudah bisa membuat suatu ruangan. Ini lantai, ini tembok sebelah kiri, tembok sebelah kanan, atas. Terlihat ya? Terbayang nggak? Baik. Tembok, kanan, atas. Karena Bapak tadi membuat ini ya, bangku ini. Bapak membuat baroknya dulu nih. Ini bagi dua. Jadi garisnya garis horizontal, garis vertikal, dan garis diagonal. Ini yang Bapak buat, ini mengarah ke dua titik ya, Nak ya. Ya, silakan. Baik, nanti kalian bisa buat sketsa ya, Nak. Jadi prosesnya seperti ini. Kalian bisa melihat garisnya siapa mengarah ke satu titik ya. Pertanyaan dari Mbak Laras bisa Bapak jawab seperti ini. Bisa juga titiknya ada salah satunya itu di dalam. Bapak pause dulu. Nah, ini akan gambarnya. Misalkan Bapak tarik garis satu titik, Bapak tentukan di sini. Yang titik sebelahnya cuma di luar kertas gambar, bahkan di luar ya. Ini Bapak tarik garis. Maka satu titik, ini dua titik. Oke, dari sini Bapak ambil sudut garis ruangannya seperti ini. Tarik sini. Ini kan ruangan kan? Di lantai, tembok kanan, tembok kiri, atas. Walaupun satu titik hilangnya, yang satu itu di dalam. Gitu. Nah, jadi bisa ya ternyata ya. Nah, ketika kalian sudah buat seperti ini bisa dikembangkan lagi. Misalkan kamu tarik garis ini, ini. Nah, ini kan interpretasi ruangan yang berbeda lagi kan, kalau gini kan. Ini ditarik lagi ke sini. Itu kan, ruangan di sini ada gambarnya. Ya. Kalau ditarik sini juga dari sini tarik. Oke, seperti itu dari materi perspektif dua titik hilang, dan kalian juga sudah membuat gambar rancangannya
gambarnya kira-kira apa yang kalian gambar kemarin? Objeknya apa? Interior ya. Objeknya interior ya. Di bawah semua ya gambarnya ya. Coba diangkat kertas gambarnya. Terima kasih, diturunkan kembali. Silakan kalian menyiapkan alat dan bahannya untuk hari ini melakukan tambahan proses finishing gambar. Ya, silakan dikeluarkan alat dan media untuk kalian melakukan finishing gambar. Hari ini kita akan melanjutkan proses finishing atau sentuhan akhir pada gambar. Contohnya di gambar ini, ya Rafif, ini sketnya sudah jadi. Nah, kira-kira Rafif kamu mau menambahkan apa untuk finishingnya? Ya Rafif. Oke, penambahan arsiran dan pewarnaannya ya, dan coloringnya. Ya, baik, silakan Rafif dan ada yang lain. Dan untuk itu silakan kalian mendiskusikan dulu dengan masing-masing teman sejawatnya. Ya. Kira-kira perlu sentuhan akhir apa dari atau perlu proses finishing apa dari gambar yang kamu buat. Ya, silakan sekarang didiskusikan dan dengan masing-masing kelompoknya. Oke, bagus sana. Kasihan juga. Silakan Bapak ingin menanggapi dari Hafian dulu nih. Kira-kira kamu melihat gambar Hana seperti apa? Kira-kira finishingnya seperti apa? Kalau saya sih dari gambarnya Hana udah bagus, dari perspektifnya udah bagus, dan kayak semuanya menuju ke titik apa sih namanya? Titik hilangnya. Habis itu dari pewarnaannya juga udah bagus, walaupun agak berantakan, tapi menurut saya pasti bisa rapihin lagi, dan udah bagus sih. Nah, kira-kira perlu kan nih untuk penambahan bagian atasnya menurut kamu? Menurut saya ya perlu, biar jadinya lebih terkesan. Ya. Nah, masukannya seperti itu Ana dari Hafian. Ya pasti. Ya baik, untuk Ana kira-kira kamu ingin menambahkan objek apa di bagian kompon itu ya? Yang bagian atas ini. Mungkin aku mau nambahin lampu gantung itu sama model lain lagi. Oke, jadi ada objek lampu gantung dan bahan coloring batasan. Baik Nana, terima kasih. Oh ini lagi ini ya, finishing arsiran ya. Ini piringnya beda mas, yang sama ya? Apa? Ini Aku sih arsirannya lebih ditebelin ya. Yang kalau di sini bisa nggak? Menurut aku yang ini udah pas sih ini ya. Yang ditebelin kayaknya kan. Menurut aku arsirannya ditebelin lagi ya. Yang di sofa ini sama dihalusin nggak? Iya dong, harus dihalusin kalau arsiran. Menurut aku ya di sofa aja sih. Ini yang ini nggak usah. Yang lainnya nggak usah itu. Oke, keren banget. Firly gimana? Oh iya, ini tinggal di sini kan? Bayangan di sini ya? Iya, bayangan di sini terus tambahin lagi aja arsiran-arsirannya. Ini udah bagus. Sini kan ya? Oh iya nih, sini tambahin objek lagi. Ini tambahin apa? Iya, bisa fold. Ini sebenarnya
Oh ya udah, oke. Jadi tinggal arsiran cuma dibagi-bagi. Siap. Oke. Buat Elia ini udah bagus sih. Udah bagus ya. Perfect. Komposisinya udah bagus. Gimana Kinan? Ya Kinan, Kinan ini sudah selesai. Udah. Kamu pakai ini ya? Oke, watercolor. Gimana ada di tempat ini? Yang kemarin lo bawa? Oke, baik, dilanjutkan minta arsiran. Oke, silakan dilanjutkan ya. Jadi Ananda, saat ini tentunya kalian akan memaksimalkan gambar yang sudah kalian buat. Contohnya ini karya dari Marcel ya. Marcel sedang on progress dengan pembuatan interior sebuah ruangan, dan ini dominan menggunakan teknik arsir ya, menggunakan media pensil color. Nah, untuk itu Bapak juga sudah menyiapkan video tutorial terkait teknik arsiran dalam finishing proses menggambar perspektif 2 titik hilang. Ini bisa menjadi bahan referensi, tapi bukan menjadi referensi satu-satunya ya. Jadi tidak menutup kemungkinan kalian nanti mencari referensi dari berbagai sumber. Ya, silakan disimak ya. Mohon dimatikan lampunya. Terima kasih. Ya, baik. Ini teknik gambar perspektif 2 titik hilang menggunakan teknik arsiran. Objeknya objek interior. Ini teknik arsiran yang Bapak lakukan di video tutorial ini, yaitu pertama Bapak mengarsir bagian yang gelap terlebih dahulu. Jadi yang paling gelap dulu, baru nanti bagian-bagian yang terang. Nah, kalian kan sudah mempelajari materi gambar bentuk, nah itu sangat membantu sekali dalam proses mengarsir, ya. Karena kita kan ini bermain monokrom ya kalau mengarsir ya, gitu ya. Kalau menggunakan pensil satu warna atau menggunakan pensil biasa yang kita gunakan, kita bermain monokrom. Sehingga yang kita mainkan adalah apanya? Gelap terangnya tentunya ya. Nah, jadi ketika kita mengarsir ini kita bisa menentukan nih, oh ini di sini bagian dari jendela, maka cahaya ini dari sini. Ya dari arah sini cahayanya. Maka bagian ini dominan lebih gelap ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya kan ini arsiran ini lebih kuat ya dibanding yang lantainya. Itu ya. Karena cahaya datang dari sini. Hari ini kita akan masuk ke sesi presentasi ya. Di sini sudah ada beberapa karya yang sudah jadi. Terima kasih luar biasa, kita punya proses untuk semua karya-karya yang sudah masuk ya. Luar biasa sekali progres-progresnya. Baik, untuk itu Bapak ingin yang pertama untuk Larasati Iskandar Putri untuk presentasi maju ke depan kelas. Ya, silakan di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kembali, nama saya Larasati Iskandar Putri, angkatan 19. Pada siang kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari gambar perspektif 2 titik hilang yang sudah saya buat. Pertama, proses kreatif yang saya lakukan itu adalah mencari referensi, bisa dari Google ataupun dari YouTube. Kemarin saya mendapatkan referensi dari YouTube, lalu saya selanjutnya akan membuat sketsnya. Jadi di sini 2 titik hilangnya itu yang di sini dan juga di sini, lalu nanti dihubungkan dengan penggaris.
setelahnya dilakukan sketch, lalu habis itu saya memilih media kering sebagai bahan pewarnaan. Dan juga di sini terdapat gelap terangnya yang saya aplikasikan melalui cahaya yang saya pakai. Di sini karena cahayanya dari jendela ini, jadi pada sisi-sisi ini terlihat lebih gelap dan juga di sininya lebih terang. Baik, kalau buka sesi tanya jawab, silakan Ananda bertanya. Ya, Majrul, silakan Majrul. Selamat siang, saya Nana Majul juga di sini bertanya, untuk menggambar itu apa saja kesulitan yang Laras alami? Oke, terima kasih Fajrul atas pertanyaannya. Jadi saya izin menjawab kalau untuk kesulitannya sendiri itu terdapat pada proses finishing. Karena awalnya kan hanya sketch saja, lalu saya gunakan pewarnaan bukan monokromatik seperti arsiran. Jadi terlihat lebih sulit ketika memadukan warna-warnanya supaya gambarnya lebih hidup. Seperti itu Fajrul. Jadi mengkombinasikan antara objek satu dengan objek lain ya, Laras ya. Oke, luar biasa Laras. Ini karyanya. Ini interior di sudut rumah, ya. Ada beberapa rak dan juga ada pintu yang terbuka ke ruangan yang lain. Ya, luar biasa sekali penggarapannya. Kita beri apresiasi lagi untuk Laras. Terima kasih Laras. Terima kasih Pak. Baik, selanjutnya untuk presentasi yang kedua, Ananda Kila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, saya Kilada, absen 18 akan mempresentasikan mengenai gambar dari perspektif dua titik hilang. Untuk saya sendiri di sini mengambil referensinya itu dari YouTube dan juga mencari referensi-referensi lain dari aplikasi Instagram. Sehingga saya akhirnya memutuskan untuk menggambar ruang tamu dengan jendela yang besar. Selanjutnya setelah mencari referensi, saya mulai menggambar dengan memberi titik hilangnya terlebih dahulu. Jadi titik hilangnya ada di sebelah sini dan di sebelah sini. Lalu selanjutnya saya memulai untuk sketsa, dan setelah sketsa saya menambahkan furnitur dari ruangan tersebut. Dan selanjutnya ada proses finishing, yaitu saya memberi warna pada gambar dua titik hilang tersebut. Baik, ada pertanyaan untuk gambar yang dibuat oleh Kila. Oke, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak. Perkenalkan, nama saya Mantap Fiza dan Indra, absen 21. Di sini saya izin bertanya untuk kesulitannya apa dari menggambar itu, dan gambar Kila itu bikin tertarik saya nih kira-kira buat menggambar itu gitu. Kira-kira saya penasaran aja kayak step-stepnya gimana sih, apa aja yang harus digambar dari awal sampai akhir, terus juga berapa lama pengerjaannya. Terima kasih. Ya, bagus intinya. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama itu tentang kesulitannya. Kesulitannya itu kalau dari gambar saya sendiri itu ada pada proses finishing atau pemberian warna. Karena dari metode yang saya gunakan itu adalah menggunakan metode akuarel sehingga membutuhkan air. Jadi selalu pengerjaan itu saya harus menunggu terlebih dahulu masing-masing warna tersebut untuk kering, baru bisa menambahkan warna lainnya. Terus untuk step by stepnya sendiri, pertama saya sendiri membuat ruangannya terlebih dahulu. Setelah membuat ruangannya, baru saya kembangkan dari furnitur-furnitur yang ada, sehingga nanti setelah sudah ada furnitur ya, saya mencari referensi lain, kira-kira apa lagi yang bisa ditambahkan dalam gambar ini. Ini saja gitu. Berapa lama pengerjaannya? Untuk pengerjaannya sendiri, saya sendiri waktu itu 1 hari di hari libur, jadi sekitar kurang lebih dengan istirahat juga 6 jam. Oke. Sudah terjawab, Dinda. Baik, terima kasih.
Kila, terima kasih untuk karyanya, luar biasa ya penggunaan teknik akuarel dan secara struktur ya ini benar ya penggunaan metode 2 titik silang ya, secara struktur bentuk. Terima kasih Kila, silakan bisa duduk kembali. Ya baik Ananda, alhamdulillah kita sudah masuk di akhir pembelajaran dan kita masuk ke sesi refleksi dalam pembelajaran kita di siang hari ini. Nah, kira-kira apa-apa saja yang kalian dapat dari pengalaman belajar menggambar dengan metode gambar perspektif 2 titik silang? Ya, untuk itu Ananda Tirja, ya, kira-kira dan apa sih hal-hal apa saja yang kamu dapat setelah kamu belajar materi gambar perspektif 2 titik silang objek interior ini? Alhamdulillah setelah saya mengikuti pembelajaran hari ini, saya jadi lebih tahu kira-kira teknik apa aja yang digunakan untuk menggambar 2 titik silang. Tadi kan juga teman-teman udah pada presentasi juga, ada yang teknik arsir juga Pak, ada yang pakai teknik akuarel juga, itu juga jadi membuka pikiran saya Pak buat nyoba-nyoba teknik lainnya juga. Terus saya juga jadi lebih tahu kira-kira step-step apa aja sih Pak buat menggambar 2 titik silang dari awal sampai akhir sampai finishing juga Pak. Terus juga saya juga lebih tahu kira-kira kesulitan apa aja yang bisa dihadapi dari menggambar 2 titik silang, sama kira-kira juga berapa lama pengerjaannya, jadi saya juga bisa lebih mengatur waktu saya Pak buat ngerjain tugasnya. Kayak gitu kurang lebih buat pembelajaran hari ini. Oke, baik, terima kasih, kita beri apresiasi untuk Firza dan untuk teman-teman. Tentunya materi ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kalian yang nanti setelah dari SMA minat ke bidang arsitektur atau ke arah desain interior ya, bahkan ke bidang-bidang visual lain ya, ilustrator atau bidang-bidang lain yang terkait visual seperti itu. Namun juga tidak menutup kemungkinan karena ketika kalian menggambar dan suatu saat nanti Bapak Ibu guru pasti doakan untuk kesuksesan kalian menjadi seorang dengan berbagai profesi nantinya, dan kalian juga insya Allah akan Bapak harap suatu saat kalian merancang ruangan kerja kalian sendiri gitu. Misalkan ada yang menjadi dokter, kalian merancang ruang praktek sendiri, atau kalian memiliki ruang-ruang kerja sendiri yang betul-betul itu kalian sendiri yang mendesainnya seperti itu. Mungkin itu saja untuk sesi pembelajaran kita siang hari ini. Terima kasih anak-anakku semua. Tetap semangat. Kita berjumpa lagi di sesi pembelajaran pekan depan dengan materi seni lukis atau painting. Ya baik, alhamdulillah pembelajaran di siang hari ini sudah kita lalui bersama. Dan untuk itu, marilah sebagai rasa syukur kita memanjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon bantuannya untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Bersiap. Baik Pak Jati dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa insyaallah. Berdoa diaminkan. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan dalam keadaan sehat walafiat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.